Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda peserta didik sekalian. Bagaimana kabar Ananda? Apakah tetap dalam keadaan sehat? Semoga semuanya tetap sehat dan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan mencoba memaparkan materi terkait mapel basis data dengan materi pokok kelompok perintah SQL. Kelompok perintah SQL pada basis data terdiri dari 3. Yang pertama adalah Data Definition Language, di mana Data Definition Language ini merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka awal database. Nah, perlu Ananda ketahui, untuk DDL ini sangat penting diterapkan pada database karena disinilah kita membuat pola dan kerangka untuk database dan juga tabel. Adapun yang termasuk ke dalam perintah DDL pada SQL adalah yang pertama create. Create ini berfungsi untuk membuat database baru, tabel baru, dan kolom atau field baru. Tentu tanpa create kita tidak akan bisa membuat database ataupun tabel. Yang kedua adalah alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur pada tabel. Nah, jika kita sudah membuat tabel, ternyata ada field yang ingin kita tambahkan atau kita ubah, maka perintah alter lah yang kita gunakan. Dan yang ketiga adalah drop. Drop ini digunakan untuk menghapus database dan tabel secara keseluruhan. Nah, drop ini sifatnya ini secara garis besar atau secara umum. Karena drop itu digunakan untuk skala yang besar, yaitu menghapus semua database dan tabel yang ada di dalamnya. Perintah SQL yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language. Merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Nah, untuk Data Manipulation Language ini digunakan apabila kita akan melakukan pembaharuan di dalam proses pembuatan database, baik itu mengubah isi tabel, ataupun menghapus, ataupun menambahkan, yang sifatnya pembaharuan. Adapun perintah yang termasuk ke dalam DML adalah yang pertama insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan data atau record ke dalam sebuah tabel, di mana record itu merupakan istilah data atau isi pada tabel. Perintah yang kedua adalah select. Select itu digunakan untuk memilih ataupun menampilkan data pada suatu tabel atau suatu database. Yang ketiga adalah perintah update. Update ini digunakan untuk memperbaharui data, baik menghapus, mengedit, ataupun menambahkan sesuatu ke dalam sebuah record. Selanjutnya adalah perintah delete. Delete digunakan untuk menghapus data pada suatu tabel. Kemudian perintah SQL yang ketiga adalah Data Control Language atau DCL, yang merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database. Nah, di sini DCL berfungsi sebagai pembatas hak akses atau privilege. Jadi, kira-kira siapa yang berhak atau mengakses database? Nah, di situ kita akan tetapkan hak aksesnya melalui Data Control Language. Adapun yang termasuk ke dalam perintah SQL DCL adalah yang pertama grant, yaitu memberikan hak akses atau izin kepada user. Misalnya kita ingin memberikan hak akses user itu sebagai admin. Nah, maka grant inilah fungsinya, memberikan hak akses. Kemudian perintah revoke
yaitu mencabut atau membatalkan hak akses atau izin. Nah, ini kebalikan daripada grant ya. Nah, untuk revoke sendiri itu digunakan apabila suatu user tadi misalnya sebagai admin gitu ya. Jadi kita pakai revoke ini untuk membatalkan hak akses admin tadi agar menjadi user biasa, seperti itu. Baik, di sini ada suatu tabel di mana tabelnya adalah tabel penginap untuk database hotel, di mana field name-nya adalah kode penginap, nama, alamat, usia, dan telepon. Kode penginap akan kita jadikan sebagai primary key, yang berarti datanya harus unik atau tidak boleh ada yang sama. Baik, langsung saja saya akan membuat database sederhana untuk rancangan hotel menggunakan SAM Control Panel. Pertama-tama, aktifkan terlebih dahulu SAM Control Panel yang telah terinstall pada komputer atau laptop masing-masing, lalu klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian, aktifkan atau buka command prompt. Lalu kita aktifkan database-nya dengan cara baik. Setelah muncul Welcome to the Marine Monitor, berarti kita sudah bisa diakses untuk masuk ke dalam sebuah database. Selanjutnya kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan menerapkan kelompok perintah DDL, yaitu create. Saya akan buat nama database-nya adalah hotel. Baik, kemudian kita akan mengaktifkan database hotel untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya dengan cara use spasi nama database. Selanjutnya, setelah tabel kita buat, sebuah database kita buat, kita lanjutkan untuk membuat tabel masih tetap menerapkan kelompok perintah DDL, yaitu create. Ketikkan sintak create table, kemudian nama tabelnya. Lalu dilanjutkan, urutan fieldnya harus sesuai. Saya buat kode penginap, field name-nya adalah KD penginap, tipe datanya adalah varchar, dengan length-nya adalah 9. Di awal kita tentukan kode penginap sebagai primary key. Kemudian nama, alamat, usia, bertipe data integer, kemudian telepon. Baik,
setelah tabel penginap kita buat, kita akan buka struktur tabelnya terlebih dahulu dengan mengetikkan dash atau dash right, nama tabel. Baik, akan muncul tabel struktur di mana terlihat di sini kode penginap, key-nya adalah primary, kemudian nama, alamat, usia, dan teleponnya juga sudah tersedia sesuai dengan tipe data yang kita sesuaikan. Baik, selanjutnya saya akan menerapkan kelompok perintah DML atau Data Manipulation Language berupa insert. Insert untuk menyisipkan data pada suatu tabel. Oke. Sintaksnya adalah insert into nama tabel, values. Baik, dan perlu diingat jika tipe datanya varchar, maka recordnya harus kita tambahkan tanda petik 2. Jika integer tidak perlu menggunakan tanda petik 2. Pada penginap saya buat di sini HO 01. Oke, untuk nama kemudian alamat, usia, tipe data integer, buat di sini tidak memerlukan tanda petik 2. Dan nomor telepon sebagai contoh. Akhiri dengan tanda titik koma. Baik, satu record telah berhasil. Kita akan buat 2 record lagi. Dengan mengetikkan tanda panah ke atas, akan muncul sintaks sebelumnya. Saya tinggal ganti saja. Baik, 2 record sudah kita inputkan. Sekarang untuk perintah DML yang kedua yaitu select. Saya akan coba menggunakan select. Select bintang from penginap. Ini digunakan untuk menampilkan isi tabel. Untuk tabel penginap, pada kolom kode penginap terdapat 2 record, nama juga 2 record, alamat 2 record, usia 2 record, dan telepon 2 record. Baik. Kemudian saya akan mencoba menerapkan DDL alter untuk mengubah nama tabel penginap menjadi data penginap. Baik, query OK berarti tabel telah berubah namanya dari penginap menjadi data penginap. Baik, sekian latihan praktikum yang saya coba buat. Silahkan Anda sekalian mengkreasikan database ataupun perancangan database sesuai dengan yang Ananda ingin. Dengan catatan, setiap field dan record harus disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, selamat mengerjakan project. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.